Okay, hi all. Can you activate your video so I can see your handsome and beautiful face, of course? What I just see? Gir. You are in the process wearing your uniform. Sepertinya Miss dan Ramos menyaksikan itu ya. It's okay. Okay. Samuel, how are you? Hi, Miss. Okay. Are you in living room? Di ruang tamu ya? Yes, Miss. Okay. And then Iqbal also, yes, dengan sofanya yang Miss hafal dari dulu ya, dari kelas 7 ya. Sofa kuning atau krim itu ya. Oke, rata-rata background kalian nggak terlalu berubah ya, Miss lihat. Ramos, yes, from integrity class, it's your background. Belfrida, yes, yeah, mostly that's your background. But I remember kalau Belfrida tuh pasti ada yang lagi nyapu di belakangnya tuh. Biasanya ya. Jessica sering ganti-ganti ya backgroundnya. Maksudnya kadang mungkin di ruang tamu, maybe in your bedroom. Oke, Girgirido dengan tirai berwarna biru. Yes, I remember. Oke. Rafael, how about you? Rafael, Shirley, Valerie, John. Okay, are you okay, guys? Can we start? Oke ya. Kayaknya kelas 8 ini honesty makin gak oke. Udah capek kali ya online ini ya? Udah lelah. Udah lelah sekali ya. Miss tadi ngajar kelas 5, grade 5. Semangat sekali mereka. Miss jadi nggak bisa mengalahkan semangat mereka. Miss malah shock jadinya. Aduh, kurang semangat nih. Oke. Yes, Girgirido. Review IPA terpadu saya kok 2, Miss. Oh, ada 2 ya? Oke, nggak apa-apa. Rezekinya Girgirido ya. It's okay, nak. Di-keep aja ya. Atau kalau mau dikembalikan, kembalikan ke sekolah. It's okay. Up to you ya, Girgirido. Intinya semuanya sudah dapat. Itu ya. Oke, Rafael. Rafael, why you don't wear mask anymore? Already healthy? Where is your response, Rafael? Bless me. Already ya. Hi, Bang John. How are you? Long time no see. I'm fine, Miss. Oh, you are become more handsome, I think ya, John. Coba Miss spotlight dulu. Iya. What happened to you? Kamu pakai skincare, nak? Bagi-bagi sama Miss ya tipsnya. Aku nggak pakai skincare loh, Miss. Aku Really? cuma langsung. Iya, aku cuma I just use shampoo and a soap. So, oh my God, it's good, it's good. Maybe it's from your food ya, dari makanan ya, kalau makin cerah. Okay, and then Jessica, yeah, hi Jessica. Why you don't wear uniform, Jessica? What happened? Jessica? Saya lagi nggak di rumah, Miss. Oh, you are not at your own house, ya? Okay. And then Shirley, Yue, activate your video. Phoebe, Phoebe, welcome. Okay. Now we can start our topic today, digestive system. Okay, before we start, coba Miss mau minta siapa ya? Rafael deh, Rafael. Rafael, kamu bisa pimpin lead the prayer, kid? Yes, Miss. Okay. Let us pray together. Dear God, thank you for today. We are going to learn and study and learn. Please bless our connection. Please bless Miss Eza so we can study as well. Thank you, God. Amen.
Amin. Yes, thank you so much, Rafael. Please bless everyone here, ya. Especially the diligent students. Oke. Kita akan bahas tentang enzim-enzim pencernaan. Oke. You can open your science book at page 36. Oke. 36. Please nanti dicatat poin-poin yang penting ya. Karena sekali lagi I remind you, ketika kalian mempelajari tentang ini, actually you learn about yourself. Jadi kamu tahu bahwa diri kalian itu hebat sebenarnya. Luar biasa seperti itu ya. Jadi jangan sampai juga merasa, oh I cannot do this, I cannot do that, ya. I'm lacking of everything, saya banyak kekurangan seperti itu. No ya, you are already amazing. Actually, everything inside your body also ya. Nah, before I explain about this, nah ini ada beberapa reward untuk online class kita, tapi menggunakan poin kelas dojo. Jadi per poinnya itu nanti akan di-redeem sekitar 100 atau 200. Kenapa ini rewardnya adalah virtual? Sebelum Miss jelaskan one by one, because SMP itu kan belum ada dana BOS. Nah, kalau yang SD-nya juga dari IB School, you know ya, bahwa poin kelas dojonya bisa ditukarkan ke school store. Is it right? Oke ya, yang punya adik juga ya, maybe kayak Devta. Devta, I think there is Devta here. Atau Valerie, your brother in grade 6 kan, Belfrida also. And then siapa lagi? Yue. Siapa yang punya adik lagi? Iqbal, ya kan Mbak Iqbal? Your siblings kan, your younger siblings. Nah, itu mereka bisa tukar ke school store. Kenapa? School store itu menggunakan salah satu dananya itu dari dana BOS juga. Dana BOS itu bantuan operasional sekolah. Dan SMP kita belum dapat itu ya, karena still ongoing 2 years. Oke? Nah, tapi bukan berarti nggak ada rewardnya. If you have point class dojo now, you can check how many score do you have. Nah, kalian bisa ganti itu. Misalnya kalian mau nggak pakai seragam, tuh ya, tapi mau tetap dapat poin. You can change with class dojo point. Atau want to wear something like hat. Misalnya siapa yang lagi pitak ya, lagi habis have your hair cutting, ya, after cutting. Maybe Samuel lah, Miss kasih contoh ya. Samuel habis pangkas itu pitak jadinya kan, dan nggak mau kelihatan, tapi mau tetap aktif kamera. Nah, you can wear hat atau topi. Atau choose the book for story time juga bisa ya. Misalnya Miss coba baca 2 lembar dari bukunya Harry Potter. Atau nanti nggak hanya Miss Eza ya, you can use this for every teacher, tapi harus dikasih tahu dulu teachernya. Misalnya Ramos tadi ya. Ramos sama kayak Samuel nasibnya, sama-sama pitak habis pangkas. Nah, and then maybe Miss Menina, you chat Miss Menina, Miss, I want to wear a hat to cover my hair, to cover my head. Okay, and then Miss Menina and or maybe me as your homeroom will redeem your point. Kemudian ada play online game. I don't know how to implement this one ya, because it will take time, at least 15 minutes kan. Kemudian pick your teacher's virtual background. Tapi yang selama itu masih polite ya. Misalnya ada yang ngefans sekali sama Lisa Blackpink. Nah, for example ya. Nah, Miss Gir-Gir udah minta sama Miss kan. Miss Eza, please pakai backgroundnya Lisa Blackpink. Oke, selama itu oke, fine aja. Redeem point kamu dan bisa Miss ganti backgroundnya menjadi Lisa Blackpink, for example. Kemudian teacher drive by, ya. Kemudian I think this is not really important. And then this one ya, turn in an assignment late. Misalnya, for example, Yue ada rencana kan, Yue lagi di luar kota, dia pasti ngumpulin tugas yang ada di gambar atau lain sebagainya, bakal telat 2 minggu. Ya sudah, supaya poinnya tidak minus, kamu bisa tukarkan dengan poin kelas dojo. Minta ke teachernya. Misalnya kamu telat ngumpulin, nanti nih Jumat ini kan kalian bakal ngumpulkan project science yang menggambar digestive system. Nah, ada kemungkinan telat. Nah, tukar 100 poin. Jadi, misalnya nilainya 85. Kalau telat kan akan dikurangi. Ya,
5 poin atau 10 poin. Nah, artinya nilainya akan tetap 85. Seperti itu ya. For example. And then virtual lunch with teacher. Mungkin ada yang kesepian di rumah, parents-nya lagi kemana? Ya, maybe Kathleen, Arga, for example. Ya, and then you want someone to have lunch with you, tapi nggak bisa langsung, tapi virtual. You can ask the teacher, siapa favorit teachernya? Misalnya Belfrida virtual lunch with Mr. Sam. Gimana Belfrida? Kalau mau langsung miss assign ini Belfrida. Nggak mau? Mau itu kayaknya. No, Miss. Later become discuss math. I don't know. Oh, nanti discuss math. Oh iya ya. Oh iya, by the way, kalau geleng-geleng itu tergantung kalian geleng-geleng ke siapa ya. Kalau ke orang India, geleng-geleng itu artinya iya ya. Kalau ngangguk-ngangguk baru enggak. Ya, it's a little bit different. Oke, kemudian kalian boleh pakai filter in Zoom kalau mau. Ya, misalnya lagi ngefans banget sama Ipin Upin. Rafael misalnya kangen banget ya nonton kartun Ipin Upin, mau pakai filter Ipin Upin boleh. Ya, background-nya. Atau filter yang ada topi, banyak ya filter itu ya. Apa? Asal mukanya aja Miss yang nggak pakai filter. Oh iya juga ya. Atau ada yang mau bibirnya merah, Iqbal, maybe kan. Bosen Miss, warna bibir kayak gini. I wanna use a red filter for my lips, maybe. Oke. It's okay ya. Nah, just so, untuk sementara ini ya, untuk reward-nya yang bisa kalian tukarkan ke kelas dojo kalian. Semoga segera ya, kalian bisa tukar something in school store that you can use selama pelajaran. Oke, we continue. Digestive enzyme. Jadi bacanya digestive enzyme. Coba ulang lagi yang Miss baca tadi. Yue, how to read this one? This one. Digestive enzymes play. No. Agak kurang tepat sedikit. Coba, thank you ya, Yue. Valerie, can you read this one? Ayo, come on. You cannot unmute. No ya? Okay, how about wait here. Tirza? Tirza Devta, where are you? Kameranya nggak ini? Okay, Ramos, how to read this one tadi? Loh. Gimana cara bacanya tadi? Yue hampir benar tadi. Berarti nggak fokus. Digestive enzymes. Yes, digestive enzyme. Okay. But it's error. Okay, Tirza, it's error ya di kamera. But you can hear my voice ya, so you can respond if I call your name. Oke, jadi enzim pencernaan, ya kalau bahasa Indonesianya itu dia enzim tapi nggak pakai iye ya. Jadi dia enzimnya seperti ini bahasa Indonesianya. Mungkin kalian akan ketemu di buku IPA. Nah, jadi enzim-enzim pencernaan memainkan peran yang sangat penting untuk memecah makanan yang kalian makan, ya termasuk Miss Eza makan. Sebenarnya seluruh makhluk hidup punya digestive system. Oke, this one, dia karena mampu dipecah makanan itu, maka dia bisa diserap oleh tubuh. Ingat ya, yang bisa molekul yang bisa mengalir di pembuluh darah sehingga disebarkan ke seluruh tubuh kita, pastinya molekul-molekul yang ukurannya sangat kecil. Nah, yang sudah sangat kecil itu selain dibantu dengan physical digestion, juga dibantu dengan chemical digestion. Jadi kan ada secara kimia, ada secara fisika. Ibaratnya kalau kalian fermentasi susu misalnya ya, fermentasi susu. Nah, kalian ngambil susu dari sapi kan namanya memerah susu. Nah, itu kan aktivitas fisik. Kemudian susunya ditambahkan dengan sejenis bakteri atau mungkin jamur maybe ya. Kemudian difermentasi ya. Kalau yogurt berarti dengan bakteri, difermentasi itu berarti kerja kimia. Paham ya? Fisika itu lebih ke fisik tubuh, kimia itu melibatkan proses-proses kimia. Do you understand? Oke ya. For example, coba nih, I ask you about respiratory system. Respiratory system itu sistem pernafasan.
ketika kalian ngirup udara, nih, ya inhale, itu aktivitas fisik atau aktivitas kimia? Ngirup udara. Chemical or physical? Yes, Iqbal. Good job. Bagaimana yang lain? Oke, Girgirido. Ini kalian memasukkan udara ke dalam hidung. Disedot udaranya, ibarat seperti itu ya. Inhale. Oke, Yue Ramos. Oke, good. Ada beberapa yang jawabannya berbeda. Sejauh ini good. Jadi jawabannya adalah aktivitas fisik. Jadi itu physical respiratory. Nah, jadi ada yang kimia. Kimianya apa? Ketika terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen di paru-paru. Itu kan bertukar. Nah, itu aktivitas kimia yang memang tubuh kita yang mengontrol, tapi di situ udah bermain peran-peran kimia yang kalian sudah pelajari sebelumnya ya. Apa aja itu namanya kalau berkaitan sama chemical, kimia, pasti berkaitan dengan yang namanya unsur, molekul, senyawa. Pasti itu. Oke? Nah, sehingga semoga bisa membayangkan ya, perbedaan nanti aktivitas fisika, kimia dalam pencernaan. Oke, mengunyah. Mengunyah itu aktivitas fisik atau kimia? Mengunyah, chewing. Yap, betul. Ya, Iqbal cepat sekali Iqbal menjawab ya. Good job. Valerie, Ramos, Yue. Oke. Valerie, oke. Yue, you are so active today ya. Pertahankan ya Yue. Oke, and also Shirley. Good. Jadi aktivitas fisik ya kalau mengunyah itu. Tapi nanti ada yang di mulut kita melibatkan enzim, disitulah namanya proses kimianya. Ada enzim di mulut kita. Oke, nah jadi karena dia menjadi makanan yang lebih kecil, diserap oleh tubuh. Kalau namanya diserap oleh tubuh berarti masuk ke bloodstream atau aliran darah, itu ya. Nah, enzim itu mempercepat proses reaksi kimia yang sudah ada dalam tubuh kita seharusnya, tapi dipercepat lagi dengan enzim-enzim tadi. Nah, enzim itu juga dia spesifik. Nanti kita akan pelajari beberapa jenis enzim dan dia spesifik. Nggak bisa enzim itu salah sasaran, nggak mungkin ya seperti itu. Salah target, no, ya. Nah, kemudian enzim fungsinya membantu proses pemecahan makanan sehingga fungsinya tentu sama ya, memecah complex molecules into simple molecules. Nah, ini your saliva. What's the meaning of saliva? Coba I wanna ask Devta. What's the meaning of saliva, Devta? Udah lama Miss nggak dengar suara Devta. Such a long time. Liur. Yap, liur ya. Jadi liur kita itu punya enzim di dalamnya. Nah, terus ada beberapa organ kita juga punya enzim di dalamnya, seperti pankreas, gallbladder, liver, seperti itu ya. Oke. Nah, ada juga yang bisa kita peroleh dari luar tubuh. Jadi ketika kita memakannya malah itu membantu juga kita untuk menambah enzim dalam tubuh, ya. Makanya makanan-makanan ini tuh disarankan seperti itu ya. Seperti fruit, vegetable, honey, ya, mangoes, bananas, ya oke seperti itu ya. Ini honey yang madu ya, bukan honey ke yang itu ya, misalnya nama kucing honey atau yang lain ya. Ini honey yang artinya madu. Don't be wrong about that. Papaya also ya. Papaya. I think many of you don't like papaya. I think it's not really pleasant kan? Enggak terlalu baunya, not really good. Terus lembek, maybe ya. Siapa di sini yang don't like papaya? Ada yang don't like papaya? Oh, Devta, you raise hand. Yue juga also. Okay ya. Iya, but trust me, papaya, oh Valerie also. Papaya has so many vitamin and also help your enzyme in your body ya. Oke. Kemudian avocados juga ya, avocados dan fermented cabbage. Nah, makanan-makanan yang berfermentasi ini termasuk nih orang-orang Korea ya. Ini maybe lagi demam Korea mungkin ya, makanan-makanan mukbang dan sebagainya itu. Nah, itu karena dia terfermentasi
sudah ada bagian-bagian dari, misalnya yang di fermentasi itu kimchi. Kimchi itu apa sih? Dari apa sih dibuat? What's the main ingredient of kimchi? Do you know? Cabbage. Cabbage ya. Cabbage. Nah, jadi karena proses fermentasi itu dia ada didiamkan dan juga menggunakan bahan-bahan lain, ada terjadi reaksi kimia di situ. Ya, sehingga ketika dimakan kan ada enzim juga di situ karena dia terfermentasi prosesnya. Nanti kita bisa belajar tentang fermentasi lebih jauh. Nah, itu ada molekul-molekul dalam cabbage itu yang dipecah-pecah juga dan lebih sederhana sehingga ketika dimakan tubuh kita lebih cepat mencernanya. Itu alasan juga kenapa salah satunya orang Korea itu yang masih ini ya, yang makanannya masih sehat-sehat, yang masih sedikit konservatif, bukan yang sekarang suka makanan yang instan-instan, mereka itu umurnya cenderung lebih panjang. Like that. Ya, di Indonesia fermented food also banyak, cuma mungkin nggak sepopuler in Korea ya, because they how to say, they publish it via movie, drama, and like that. Itu ya terkait fermented food. Nah, ini dia beberapa enzim yang umum ada di tubuh kita, walaupun sebenarnya ada lebih dari ini. Ya, ini yang major ya. Major itu berarti yang umum ya. Ada lagi sebenarnya yang lain. So you can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Tapi yang kita pelajari kan hanya 4 dulu. Oke? Jadi semakin naik nanti level kalian, you will learn more. So, you just learn 4. Jadi ada amilase, maltase, kemudian nanti ada protease ya, dan juga nanti lipase. You just learn 4 of them. Oke. Nah, so amilase ya, enzim itu selalu nanti namanya kalau nggak se di belakangnya. Oh, sorry. It's to di belakangnya itu se atau sin. Nah, sin ya. Apakah serlisin adalah enzim? No. Enggak ya, Shirley? Are you here, serlisin? No ya, itu different ya. Oke, jadi ada nanti pepsin, tripsin, itu juga ya. Jadi ada yang sekarang kita pelajari akhirnya itu se, oke. Oke, students. Jadi ada amilase itu memecah karbon yang kalian makan, karbohidrat ya, bukan karbon, sorry. Karbon itu unsur dan cenderung warnanya hitam. Jadi karbohidrat dan juga starch. Starch itu artinya apa artinya? What's the meaning of starch? Coba, bukan star ya, tapi starch. Coba, I wanna ask Tirza. Tirza, can you respond? Tirza? Oke. Coba. Ini ada pertanyaan dari Girgirido. Miss, di review kok nggak ada tentang enzim? Coba kamu buka review IPA terpadu atau sains, Girgir? Girgir, can you check it? Science. Really? I put tentang enzim loh. Kan ada digestion di situ, Miss buat. Ada nggak digestion of lipase, digestion of apa lagi ya? Protein. Di halaman-halaman terakhir, I think. Ada kan? Nah, itu masuk ke situ ya. Namanya review, nggak mungkin semuanya Miss letakkan di review. Nah, ada juga yang nanti kalian tahu dari catatan. Jadi nanti di reviewnya tambah juga catatan-catatan penting ya. Nanti kan ada 1 minggu kita review. Nah, I will tell you more ya. Nah, makanya review diberikan mulai dari minggu lalu supaya kalian udah mulai bisa mencatat poin-poin penting, oke? Girgir, you find it? Starch mean pati ya, Miss. Ya, that one. Yes, starch itu pati ya. Oke, jadi starch itu adalah pati, ada karbohidrat. Tuh ya, pati itu bisa kalian, salah satunya kalian peroleh dari singkong, salah satunya kalau pati. Oke, maltase itu memecah, jadi di mulut kan amilase yang bekerja. Jadi kalau dia sudah sampai ke
pencernaan yang bagian bawah lagi, nanti maltase yang bekerja memecahnya ya selanjutnya. Oke, kemudian ada protease, itu bekerja di protein. Apakah di mulut sudah ada pemecahan protein? Nah, nanti akan kita bahas. Lipase juga berkaitan dengan fats. Ya, apa bahasa ilmiahnya lemak? Ada hubungannya dengan lipase, mirip-mirip. Udah Miss kasih tahu minggu lalu. Do you remember? Do you remember 5 letters? 5 huruf. Ada kaitannya sama lipase. Glucose. No. Glukos kaitannya sama karbohidrat. Fats. Lipo. Lipomol. No. Nggak ingat ya? Nah, catat ya. Lipid. Jadi kalau kalian baca di buku ada lipid, nah itu berarti yang sedang dibahas itu lemak. Seperti itu ya. Don't forget about that. You can make a note of that. Jadi kalau Miss tulis lipid di soal ujian udah tahu ya bahas apa. Jangan protes Miss ya. Miss nggak pernah loh ngajarin lipid. Lipid itu apa, Miss? What is lipid? I already told you, it's same. Lipid and also fats. Okay. And then, nah, amilase itu ada 2. Ada yang di mulut, ada juga yang di pankreatik. Udah masuk ke dalam pencernaan kita. Ya, sistem pencernaan bagian bawah. Jadi kalau di mulut itu ya tadi, dengan menggunakan air liur, nah ada enzim amilase di dalamnya, pH-nya coba I wanna ask Buzeta, which one is more acidic? Yang mana yang lebih asam? Salivary amylase atau pancreatic amylase? From the pH, which one is more acidic? Buzeta, can you hear me? Or maybe Arga? Pancreatic amylase. Pancreatic amylase lebih asam. I Asam ya? You think? Okay, good answer. I will review. Nanti correct. Arga, what is your opinion, Arga, about this? Enggak kedengaran suaranya ya. PB, how about you, PB? Which one is more acidic? Yang mana lebih asam? pH 6,7 atau 7,1? Oke, Valerie, good answer. Can you hear me? pH 6,7 lebih asam, Miss. Kalau di atas 7 itu basa, kalau 7 itu netral. Betul. Jadi yang mana lebih asam, Rafael? pH 6,7. Ya, apa namanya yang punya pH 6,7? Asam. No. The name here. Oh. Salivary amylase. Yes, salivary amylase. Good job. Nah, jadi ini lebih asam ya daripada yang pancreatic amylase. Seperti itu ya. Oh, good job. You remember the theory tentang asam basa dan mana yang netral. Nah, jadi ini secara umum tadi ada digestive enzyme in your body. Ini semua ada di tubuh kita dan prosesnya luar biasa rumit ya. Nanti kalau ada yang ngambil jurusan biologi kuliahnya atau maybe biochemistry, kimia juga, tapi kalau fokusnya sebenarnya di biology, wah, kalian belajar proses enzim itu seperti kunci dan gembok, merekat kemudian diproses dan menghasilkan pemecahan molekul. Wah, really complicated sebenarnya ya. Jadi actually you are amazing creature ya. Kita semua ini makhluk hidup yang luar biasa. Amazing process happen in our body. Oke, nah coba kita perhatikan dulu ya. Please pay attention here, students. Coba Ramos sebutkan di mana lokasi salivary amylase. Di mana lokasi enzimnya berada? From this slide. Yang lain tunggu giliran ya.
Ayo, come on, come on. What, Miss? Wah, udah nggak fokus ya. Ini jam makan siang kah? Coba, Ramos, please skip dulu ya. Please fokus dulu ya, Ramos. You can drink water. Belfrida, where is the location? Lokasi dari salivary amylase itu di mana, nak? Lokasi, bahasa lain dari lokasi apa? Apa sinonim dari lokasi? Udah belajar? Tempat. Iya, sinonim in English. Ini ya, site. Ini salah satu sinonimnya ya. Oke. Coba Belfrida sebutkan. Salivary. In the mouth. Yes, in the mouth. Oke. Ini yang sedang kita pelajari ya, salivary amylase. Oke. Kemudian coba udah fokus Ramos. Where you can find maltase, Ramos? Hah? Where are you, Ramos? Ini raganya kemana ini? Coba Miss mau tanya Iqbal. Iqbal, kamu bisa ketemu maltase di mana, nak? Where you can find maltase? Small intestine. Ya, intestine. Coba ulangin, nak, bacanya intestine. Intestine. Good. Ya, jadi ini ya, posisi lokasinya beda-beda nih, sama-sama memecah karbohidrat ya, tapi lokasinya berbeda. Pankreatik juga lokasinya di small intestine, oke? Atau bisa bacanya intestine. Kemudian protease atau ada sebutannya pepsin, bisa ditemukan di mana, Shirley? Stomach. Stomach, good. Di perutnya, di lambung. Jadi nak, coba dengarkan baik-baik ya. Please listen it carefully. Ketika kalian mengunyah makanan, misalnya kalian mengunyah daging ayam, ya daging ayam, terus di daging ayam itu kalian juga masukkan sayur, oke, dan juga nasi. Jadi dalam 1 sendok nih, bayangin ya. Wah, ini udah jam-jam makan siang ya. I'm hungry also. Ayam, sayur, sama nasi nih di 1 sendok masuk ke mulut, masukkan, dikunyah. Enzim apa yang duluan bekerja? Enzim apa yang duluan bekerja di mulut? Salivary. Yap, salivary amylase ya. Karena kalau salivary aja, nah, itu artinya air liur aja. Harus ada ini ya, amilasenya. Yes, Girgirido air liur ya. Jadi salivary amylase. Karena misalnya enzim. Karena kalau salivary itu artinya hanya air liur. Oke, jadi mana duluan yang di digest, yang dicerna berarti? Kan kita makan ada yang ngandung protein, ayam. Ada yang ngandung karbohidrat, nasi. Dan ada yang ngandung ayamnya digoreng pakai minyak goreng. Berarti ada lipid di situ, ada fats. Nah, yang mana duluan yang akan dicerna di mulut? Nasi, ayam, minyak, atau sayur? Nasi, Miss. Yes, that's correct. Ya, hati-hati. Soal ujian udah Miss buat loh. Apa yang Miss sampaikan saat Zoom? Nah, itu ada kaitannya sama ujian. Hati-hati. Ada pertanyaannya kayak gitu nanti Miss buat. Jadi kalau kalian makan nasi, ya mirip-mirip seperti itulah. Nasi, sayur, ayam, sama ayamnya digoreng pakai minyak goreng. Nah, kira-kira yang mana duluan bekerja? Ya pastinya enzim amylase, dan yang duluan dicerna adalah nasi. Good job ya Iqbal. Nah, kapan ayam mulai dicerna? Ayam yang notabene mengandung protein. Samuel, kapan? Ketika masuk ke bagian tubuh kita yang mana? Ayam mulai dicerna. Usus. Oke, usus. Bagaimana dengan Valerie? Do you agree? Ayam mulai dicerna di usus? Devta? Do you agree? Oke, Valerie agree. Siapa yang nggak agree?
Ayam mulai dicerna di mana? Hey guys. Mulut. Mulut? Mulut. Ingat di mulut hanya ada enzim apa? Ingat ayam itu mengandung protein. Di mana di sini yang mengandung protein? One in stomach. Iya, that one. Jadi begitu ayam kalian kunyah, masih proses fisika ya, ya lambung. Jadi ketika ayam dikunyah, yang ayam dengan nasi di digest duluan, ya dicerna duluan, kemudian bisa dibayangkan ya, sambil dibayangkan. Ya, oke. I think I will show you the video first to explain about this. Welcome to Moo and the enzyme, loosening the amount along the way. The system enzymes are added. Okay, this one. Nah, ketika masuk ke dalam mulut, yang bekerja adalah air liur. Okay, you see here. Okay, jadi yang diproses, kalau ini hamburger, cobalah kalian bayangkan hamburger. Ada hamburger. Ada yang pernah makan hamburger kan? Yang mana yang dia karbohidrat? Dagingnya, sayurnya, atau penutupnya nih, topping dan bagian bawahnya? The bread. The bread. Yes. The bread ya, itu karbohidrat. Berarti yang duluan dicerna di mulut adalah proteinnya kan? Oke. Nah, dagingnya baru kalian kunyah aja, belum dicerna. Ya, baru dikunyah saja. Masuk nih ke esofagus. Di esofagus nggak ada proses kimia ya, hanya ditelan saja untuk memasukkannya ke lambung. Apa nama lain dari esofagus? Coba, I wanna ask Jessica. Jessica, what's the synonym of esophagus? Sinonim esophagus. Coba ini yang nggak aktifin kamera, Kathleen, Rizky, Dolly, where are you guys? Oke, yes, artinya kerongkongan, benar Tirza. Tapi sinonimnya in English. In English ya sama lah berarti ya. Oh, no, in English no. Sinonimnya adalah, yes, sinonim, misalnya sinonim. Not the meaning. The meaningnya benar ya Tirza. Ada yang pernah dengar? No. Ini ya, silakan dicatat ya. Boleh di-reviewnya juga ya. Sinonimnya adalah gullet. This one. Can you see? G-U-L-L-E-T. Oke, jangan protes Miss Eza ya kalau ada soal ujian, because I already explain. Oke. Sinonim kerongkongan kan, Miss? Yes, kerongkongan artinya. Betul, Giri-Girido. Artinya kerongkongan. Jadi sinonim esophagus adalah gullet, artinya adalah sama artinya, Iqbal, sama-sama kerongkongan artinya. Oke ya. Oke, jadi jalan lagi ke bawah nih. Nah, In the mouth or oral cavity, salivary glands help start digestion. Lipase is secreted, and this helps break down the esophagus and into the stomach. oke, masuk ke stomach kan? Nah, di sini baru dagingnya dicerna. Seperti itu ya, Nak ya. Dagingnya mulai dicerna di dalam lambung. Oke. Nah, ketika sudah masuk ke dalam lambung, bekerja juga nanti enzim yang lain, yaitu enzim lipase. Ya. Dan juga nanti enzim maltase. Oke. Lipase dan maltase. Jadi, tahu urutannya? Sementara ini, sudah tahu urutannya? Coba, Miss mau minta dulu ke which one ya? Shirley, coba urutannya tadi enzim mana aja Nak yang mulai bekerja? Mulai dari mulut. Tahapannya. Salivary gland. Oke, setelah salivary amylase, masuk ke mana? Ke lambung.
Setelah dimasuk ke lambung akan diproses oleh enzim apa? Hmm? Ayo, di lambung ada enzim apa? Yap, pepsin atau protease ya. Ini ya. Oke, jadi itu tahapannya. Oke, I think. Nah, ini dia. Oke lah. Kita kerjakan saja dulu halaman 37. Open your book page 37. Coba I will ask you will get your turn ya. Coba Girgirido halaman 37 yang test yourself. Mouth terus ada bagian A yang ada garisnya untuk diisi, Girgir. Nah, coba apa enzim yang diproduksi oleh mulut, Girgir? Apa tadi enzim yang diproduksi oleh mulut? Maria, apa enzim yang diproduksi oleh mulut? Salivary ya, Miss. Yes, jangan hanya salivary ya, Girgir, but also salivary amylase. Karena nama enzimnya amylase sebenarnya ya. Jadi jangan salivary aja ya. Sekarang coba baca Girgir, mouth, salivary amylase, dan yang di sebelah kanannya itu. Silakan dibaca semua. Wait ya, Miss. Mouth. Salivary amylase starch is digested into simple sugar molecules called maltose. Maltase, ya maltose. Good. Nanti maltose ini akan dipecah oleh maltase. Nanti maltase, enzim maltase akan memecah maltose. Di mana memecah maltose? Lihat di sini. Lokasi enzim maltase ada di usus halus. Jadi nanti begitu karbohidratnya masuk ke usus halus, dipecah lagi oleh maltase. Nanti Miss berikan PPT terbaru ya, karena ini ada Miss tambahi tadi informasinya. Oke, now I go to Samuel. Coba yang kolom kedua, Nak. Yang B, apa isiannya? Yang tidak ada proses digestion. Stomach. No. Sebelum sampai ke stomach, apa? Kerongkong. Ya, siapa tuh yang jawab tadi? Rafael ya? Yes. Yes, esophagus atau kerongkongan dulu ya, dan di situ tidak ada enzim yang terlibat. Jadi hanya lewat saja dia. Good ya. Jadi yang B adalah esophagus atau gulat. Nah, kemudian ada stomach. Enzimnya protease. What is the function of protease? I will ask Iqbal. Apa fungsi dari protease? Mencerna makanan, Miss. Iya, makanan yang apa? Yang mengandung apa? Protein, karbohidrat, atau lipid? Lipid. Karbonhidrat. No. Lipid. Kok lipid? Protein. Ya, namanya aja ada proteinnya kan? Semua sama itu. Lipase, kenapa namanya lipase? Karena ada lipid. Maltase karena maltosa. Itu ya, Nak ya? Oke. I will continue. Jadi jawabannya digest protein. Yang selanjutnya coba I will ask Devta. Devta nundu aja nih. Oke, coba yang small intestine. Yang D, apa jawabannya yang D? Protein are digested into apa, Nak? Menjadi apa namanya? Ada kita belajar ini minggu lalu. Coba Devta sama siapa lagi Miss minta ini ya? Ramos. Coba, Nak. Apa itu jawabannya?
What's the answer? Protein are digested into yang bagian D. Halo guys, ada yang tahu jawabannya? Lama ini Miss nunggu. Tolong. Dipecah jadi apa protein? Ada loh kita pelajari minggu lalu. Ini pun ada di layar kalian. Amino acids. Betul. Amino acid. Don't forget about that. Asam amino. Pernah dengar asam amino kan? Pelajaran di SD. Nah, itu ya yang D. Yang I atau yang E. Coba Miss mau minta ke which one ya? Ini yang nggak aktifin kamera. Miss panggil tidak menjawab. Yue, Muzeta. Coba apa jawabannya yang E? Food molecule are absorbed into the. Kalau udah jadi food molecule kecil, bakal diserap kemana dia nanti ujung-ujungnya? Villi. Bakal kemana dia ujungnya? Kemana Belfrida? Villi. Yes, villi atau apa itu villi? Bloodstream. Oke, bloodstream. So you can answer bloodstream. Stream tahu ya? S-T-R-E-A-M. Stream. Oke, yang F adalah large. Jawabannya adalah large intestine atau intestine. Usus besar ya. Oke. Sebenarnya di baliknya ini ada lagi di halaman 38. Tapi we don't have enough time. Okay, and then coba kalian open page 41. Page 41. Sudah. Nah, ada di situ number 7. TTS. Oke. Siapa yang mau nilai proyeknya nambah atau nilai UH-nya nambah? UH ya, salah satu. Ya, terserah. Mau yang ditambah, mau yang mana. Oke, can you listen to me? Can you hear me? Oke. Nah, siapa yang mau nilai proyek atau UH-nya nambah? Kerjakan dan kirim foto jawabannya ke Miss. Tidak perlu dikirim ke sekolah bukunya. Fotokan saya jawabannya, kalian bisa kerjakan langsung di buku kalian, tidak perlu di buku tulis. Langsung di buku, paket, kerjakan, jawab, kemudian kirim ke Miss. Oke? And then, kalau dia benar semua, terserah sih mau benarnya berapa, nanti tergantung penilaian Miss. Dia benar berapa, dan poinnya nambah sesuai dengan how many numbers that she or he get correct. Oke? Paham? Any question? Ini kesempatan kalian kalau mau nambah nilai ya. Okay, if no question, then I can end this meeting. Students, thank you so much for today. Let's meet next week untuk review ya. Okay, have a nice day all. See you, bye-bye. See you.